Hi T-Cousin, I'm your host Michelle. And I'm your host Kira. Welcome to T-Cast, a fascinating and resourceful podcast where we discuss ideas and various perspectives from a broad viewpoint. So come hang with us and keep an eye out for more of our episodes. Produced by Section 2 every month. Hello everyone, welcome back to Tika Season 5 Episode 3. Nah, kita udah lama banget gak sih gak rekam episode Tikas? Betul banget ya, akhirnya ya Ki episode terbaru Tikas nih keluar lagi nih guys. Kalian kangen gak sama kita? Kangen lah pasti, masa gak kangen sih? Ya harusnya kangen ya. Iya. Nah Ki, episode kali ini nih spesial nih Ki. Udah sesuai judulnya ya, special edition. Kenapa nih special edition? Karena di episode kali ini kita bakal ngebahas jawaban-jawaban Manfest yang kita udah posting di bulan kemarin. Jadi lumayan panjang ya persiapannya ya Ci. Betul banget. Nah pas banget nih ya guys, kan ini bulan Februari ya. Bulan-bulan cinta, bunga-bunga bermekar gitu lah ya. Jadi pas banget nih kita ngangkat tema Valentine ya Ki. Yes. Tema kali ini adalah anything about your love life. Tapi aku mau kasih warning nih guys. Love life tuh bukan cuman dengan gebetan kalian doang ya. Love life bisa cinta Tuhan, cinta orang tua, cinta teman. Pokoknya cinta orang-orang yang berjasa dan has a special place in your heart gitu. Betul banget Kira. Kira ini mantep ya nih ya. Nah kali ini guys spesial juga nih. Karena kita biasanya kan pakai guest ya Ki ya. Iya. Pakai guest, pakai bintang tamu. Kali ini kita ditemenin co-host Ki. Oh ya? Iya jadi hostnya cuma bukan kita berdua doang nih. Oh gak sepi dong? Enggak, jadi rame banget ya. Good. Langsung aja kali ya kita kenalin co-host kita nih, Daryl and Michelle. Hi everyone, I'm Michelle. and I'm Daryl. We're We're from from Section Section 10 10 and welcome to Tikas. Oke. Wow, welcome co-host Thank kita you. ya. Thank you. Nah guys, sebelum kita mulai, aku mau kasih tau dulu nih ya. Kalian tahu nggak sih namanya T-Fest? Wah, T-Fest. Apa tuh Apa T-Fest? tuh Tifes? Nah, T-Fest itu adalah Tika Manfest. Jadi itu pada program collab Sekbid 2 dan Sekbid 10 di mana kita kayak bakal ada tema tiap bulan dan temanya itu pasti seru-seru dan menyenangkan. Nah, kalian itu gak usah khawatir ya guys. Kalian bisa isi langsung dan anonymous 100%. Jadi, kalian langsung aja cek IG kita yaitu di @tfest_semaktika. Betul banget. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya ke Yuk, cerita-cerita ya. gas. Gak sabar nih aku, gak sabar. Dig in ya. Apa sih bener Ya, kan? dig in. Saya Oke, dulu oke. bener kan? Gak Iya salah kan? dong. Nah, udah. Langsung aja kali ya. Kita langsung mulai ke message pertama kita. Cerita pertama. Cerita apa nih? Aduh, Aku bacain ya. Wah ini lumayan panjang nih. Bukan lumayan sih, panjang nih. Oke. Lumayan ya, 100 paragraf. Ah. Bercanda. Langsung aja ya. So, this is a story about my best friend. I call this as love because I've never met a friend like her. I've been her friend since I was little karena kebetulan banget rumah kita tetanggaan. Jadi sebelah-sebelahan ya? Iya, hidupnya Oke. berdampingan nih. Dulu emang aku tuh gak deket sama dia. Kita tuh udah punya dunia masing-masing. Dan ya pertemanan kita tuh cuman formalitas aja. Waduh. Jadi cuman, lu temen gue temen lu gitu doang ya. Oke. Nah sampai suatu ketika nih. Saat aku sudah SD, aku dapat kesempatan untuk satu les sama dia. Jadi belajar bareng gitu ya. Dari situ awal mula aku bisa deket sama dia. Widih. Ya singkat cerita ya. Ceritanya kita udah akrab banget. Dan here we go. Sekarang aku udah SMA. Udah cepet banget ya dari SD udah ke SMA ini ya. Iya, agak time skip ya. Nah, Jauh banget tapi. Kenapa aku bisa bilang I am so thankful and I feel loved? Waduh. Karena aku tahu kita semua itu punya kesibukan masing-masing. Betul. Apalagi kita itu udah beranjak makin dewasa. Betul ya? Mhm. Dan aku pun tahu gak semua orang itu akan tetap di hidup aku. Oh, people come and go. Aduh. Oke. Real. Dan aku dan teman ini tuh bisa dibilang gak pernah intens ngobrol setiap saat. Dan kita juga bukan yang setiap hari tuh pergi, ketemu, main gitu lah ya. Tapi yang bikin aku masih bersyukur banget adalah di saat aku tuh bener-bener butuh pendengar atau butuh kayak support system, temen aku ini selalu support aku. Setiap aku lagi sedih, dia selalu sama aku dan selalu cheer me up gitu. Dan aku tahu aku gak butuh orang yang selalu bisa 24/7 gitu ya. Asalkan dia bisa ada buat aku. That's so sweet. Oke. Iya lucu banget. Walaupun kita jarang chat atau ngobrol, tapi sekalinya kita keluar bareng atau ngobrol pasti nyambung dan asik banget.
bonus poin walau dia ada ayang beb. Waduh. Oh. Tetap nggak lupa sama temen. Ini ya highlightnya ya. Nah itu tuh. Bonus poinnya ya. Yang Oke. bikin aku thankful bisa bertahan friendship ini selama bertahun-tahun. 15 years I guess. Wah. Wih, 15 itu tahun loh. Seumur hidup dia ya? Oh. Kan baru SMA. Kan tetangga. Oh iya juga. Oh iya. Iya. Keren, Tapi kan katanya formalitas doang temennya tadi. Awal-awal. Kan Itu, awalnya. Oh iya, iya. Oke. Lanjut lagi ya. Jadi intinya ini kasih sayang yang aku dapatkan dari teman aku. Gak harus kok punya relasi banyak buat merasakan kehadiran teman. Oh ini bener banget ya. Mhm. Menurutku keakraban yang bisa berjalan bertahun-tahun dan tidak melupakan satu sama lain itu lebih penting. Saling membangun, mengkritik dan mendorong lebih baik lagi. Oh. Wow, baru Gila, cerita kan, pertama loh. Baru cerita pertama udah membara ini ya. Wholesome banget ya Iya, ceritanya. Iya. Lucu ya sebenarnya kalau punya temen yang emang bisa selalu bersama kita ya, Iya. walaupun di sukacita dan duka gitu ya. Langsung aja kali kita lanjut ke cerita nextnya ya. Oke, cerita kedua. Apa nih? Bukan cerita sih. Ini lebih ke apa? Oh lebih ke pertanyaan sih ini ya. Pertanyaan, oke. Oke. Jadi tanggapan sama cinta beda agama. Waduh, berat. Waduh berat. Udah ya. agak intens ya. ya ini udah mulai agak masuk gitu ya. Mhm. Aduh. Oke. Berat banget nih. Wow. Mungkin Kita dari mulai Daryl, Oh dari aku. dari Daryl dari atau Michelle, Ujungnya dulu. boleh? Ya udah. Boleh boleh. Dari aku deh. Oke. Jadi wah susah ya guys kalau bisa tanggapan cinta beda agama. Nah kita kan di Indonesia kan agamanya itu pasti nggak cuma satu-satu doang. Ada banyak nih. Iya. Nah kalau misalnya udah beda agama menurut aku sih udah lumayan complicated ya bisa dibilang. Bener, dari awal ya. Kayak yang pasti nanti udah lumayan jauh ya, saya kayak udah ke pernikahan. Itu pasti kan bingung dong kayak kita pakainya Ikut yang mana? ikut yang mana gitu kan. Nah, jadi menurut aku cinta beda agama like it could work, bisa aja bisa. Cuman at the same time pasti mereka bakal ada banyak tantangan. Kayak terutama dalam keluarga sih aku pikir ya. Mhm. Ya mungkin itu aja sih buat aku. Kalau dari Kira? Aku setuju sama Ko Daryl sih. Setuju. Tapi mikirnya mungkin aku lebih jauh lagi ya. Soalnya mami papi aku tuh juga ngajarin kalau kayak cinta beda agama, kalau ujung-ujungnya nikah punya anak, nanti kasihan anaknya. Jadi kayak ada dua kapal, dia harus pilih satu. Jadi mau ikut papa atau mama atau mau ikut siapa gitu. Jadi kasihan anaknya nanti bingung gitu sih. Iya. Kalau dari Michelle? Dari aku sih juga setuju sama Ko Daryl dan Kira. Susah sih jujur. Berat ya. Berat. Karena kayak pasti salah satu harus berkorban gak sih akhirnya Iya. ngelepasin Betul. Tuhannya gitu. Jatuh ya gitu. Jadi ya semangat guys. Iya, semangat ya yang pesona cinta beda agama Beda agama. ya. Semangat Tapi ya. kalau dari Semangat aku sesuai ajaran masing-masing aja kali ya. Balik ke diri sendiri, gimana ajaran kalian di agama kalian. Apakah memang boleh memiliki pasangan yang beda agama ataupun tidak gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai sekolah Kristen pastinya harus yang seagama guys. Hati-hati, emang pesona beda agama tuh lebih gitu. Gimana Ki, roarnya Ki? Roar. Oke. Oke, udah ya daripada lebih dalam ya. Lanjut aja. Kira Kita ke next message ya. Oke. Ini yang ketiga berarti ya. Yes, Ketiga. ketiga. Sip. Hai men, aku dulu tuh jauh banget sama ortuaku. Apalagi pas SD kelas 6 sampai SMP. Tapi habis kita akhirnya ngobrol dan ngomongin gitu, sekarang kita masing-masing berubah jadi better relationship-nya. Jadi lebih nyaman together and open sama ortu. Terus lebih lancar ngomong dan bercandanya. Ya kadang-kadang masih ada lah cekcokan dikit. Tapi menurutku udah progress dan jauh better relationship aku dan ortu aku. Terus mereka tuh bener-bener effort banget kalau namanya nyenengin anak. Sampai apalagi kayak beli sepatu, baju tanpa diminta gitu. Apalagi rada pricey ya. Kadang mereka ngerasa bersalah tapi namanya juga disayang. Tapi pokoknya aku senang dan bersyukur dapat orang tua kayak mereka sekarang. Wah. Lucu banget ya. Lucu. Jadi awal ceritanya orang tuanya mungkin belum deket ya. Emang Hmm. masalah zaman sekarang gak gitu gak sih? Iya. Biasa anak-anak tuh cenderung menjauh dari Iya. orang tua. Lagi pas puberty lagi rebel-rebelnya Wah. tuh. Betul. Masa-masa puber kalian pasti kayak ada ngerasa nggak sih kayak menjauh gitu dari orang tua? Iya, Iya. bener banget. Apalagi di masa-masa remaja sih sebenarnya ya. Betul. Kalau And- misalkan lagi Mm. apa? Kalau misalkan lagi growing up gitu ngerasa kayak I don't need you Iya. gitu. Kayak, apa sih ajaran orang tua gitu? Iya, yang Iya, kayak like, ngerasa too kayak lame. iya bisa mandiri. Padahal Mm-mm. nyatanya
balik-balik lagi. Ujung-ujungnya kita juga butuh orang tua kita Betul. ya. Betul. Karena gimana pun yang lahirin kita siapa? Orang tua Tua. kita. Yang ngejaga kita siapa? Orang tua kita. Betul. Oke, Lanjut. boleh? Oke. Oke, jadi yang ini juga pertanyaan dari Angel. Kalau beda angkatan, gimana biar nyambungnya? Waduh. Waduh, aku ada deh. Gimana ya? Gimana ya? Kita mulai dari siapa dulu ya? Michelle lah. Michelle mana nih? Oh ya Michelle. Michelle 2. Michelle 2. Ya, Michelle Oke. Aku gak ada experience, jujur ya. Mhm. Tapi menurut aku pribadi, walaupun cuma teori. Walaupun cuma teori. Prakteknya. Textbook ya? Prakteknya Kira tahu sendiri. Waduh. Wah. Kok aku? Jadi tuh mungkin pertama jangan menghindar. Walaupun aku menghindar. tahu kalian pasti malu-malu kan. Tapi jangan menghindar. Coba deketin. Tapi deketinnya tuh jangan agresif. Pelan-pelan Santai, guys. Take it pakai slow. perasaan Gitu, ya. oke. iya, Gitu. oke. Udah sih dari aku gitu aja. Aku gak. Oh, iya. oke. Oke. Kalau dari Kira nih yang di Singgah sama sebentar si gitu. Michelle 2 gitu. Mm-mm. Aku tuh kalau personally ya, aku tuh go with the flow aja sih. Kayak if we vibe, ya we vibe ya. It doesn't have to be forced gitu. Kayak aku prefer punya koneksi sama orang yang bener-bener genuinely kayak ngeklik gitu, kayak natural gitu, nggak harus nyari topik. Kayak I enjoy being in Dipaksain silence gitu gitu, ya. Ya udah gitu sih. Oke. Daryl? Nah, kalau dari aku ya, again, belum pernah experience, cuman from textbook wise. menurut aku kayak, pasti kita pernah itu gak sih ngerasa kayak misalnya untuk adik kelas atau untuk kakak kelas, pasti ada suatu kayak, gue senior atau gue junior gitu kan. senioritas gitu ya. Iya. Senioritas. Yes. Tapi I feel like kalau misalnya mereka udah bisa can get past that, itu udah smooth sailing dari situ. Kayak pasti udah mulai kalau misalnya udah gak ada kayak, gue lebih tua daripada lu atau gimana gitu. Kayak pasti masih ada hormat dong tentu kan. Cuman mereka udah kayak kalau misalnya udah mulai chill, udah mulai santai itu pasti bakal nge-flow sendiri. Kayak menurut Iya, dari iya. gila gitu. Setuju, Kalau setuju. dari aku sih, aku nggak mau bilang ya ada experience atau enggak. Tapi kalau dari aku sendiri ya, aku mikir kayak secara teman lah ataupun hal lainnya itu, kita bisa kok ngeklik dengan beda angkatan atau angkatan yang lebih atas atau lebih bawah. Kayak contohnya nih sekarang aku sama Daryl itu seangkatan. Tapi Michelle sama Kira itu di bawah angkatan kita. Tapi buktinya apa? Kita bisa nyambung. Karena adanya ingin mungkin lebih ke perasaan saling menghormati kali ya, saling Betul. respect dan emang mau berbaur. Jadi kunci itu emang harus mau berbaur, gampang berbaur, mau bersosialisasi dengan orang lain. Betul, gitu. betul. Gitu guys. Lanjut aja kali ya. Yuk. Ya oke. Lanjut ya. Berarti ini keempat ya? Kelima ya? Ya kelima. Ketua 2, 3, 4, ya 5. Iya, kelima. Ini singkat nih, seru Oke. nih. Minfest. Papa aku pernah saya effort itu buat bela-belain beli teddy buat kado ultah aku. Padahal kondisinya papa baru lagi capek baru pulang kerja. Lucu Wow. banget. Lucu amat ya? Iya. Gila. Can relate kah? Wait. Bisa. Bisa dong. Setuju Tuhan, bisa. Again, ini contoh-contoh banget ya kayak pengorbanan orang tua, maaf guys. Ini contoh banget kayak pengorbanan orang tua. Kayak mereka walaupun udah capek-capek, udah bersusah payah bekerja kali ya, kayak mungkin 24/7. Tapi mereka pasti ada gak sih kayak waktu untuk kita gitu. Mereka meluangkan waktu untuk kita. Misalnya gak harus kayak banyak-banyak misalnya teddy bear gitu kan. Sesimpel itu aja udah pasti bikin anak kalian atau anak orang tua tersebut kayak happy gitu intinya. Betul. Iya. Emang gak harus dari hal-hal besar ya sama yang material gitu. Lanjut aja. Oke. Next. Oke, ini agak gimana gitu ya? Pertanyaan lagi. Yap. Taktik PDKT kamu apa nih? Waduh. Kok pertanyaan mulu ini dari sebelah sini ya? Iya, ada. Nggak ada Agak- curhat-curhatnya nih. Panas juga ini ya pertanyaannya. Taktik Oke. PDKT. Dari Ci Michelle dulu deh. Ya, boleh nih. Pertama dulu Michelle nih. satu. Kalau dari aku ya taktik PDKT. Aku juga sih tipenya yang go with the flow aja sih. Aku nggak suka yang hal-hal tuh harus dipaksain. Mau itu pertemanan, mau itu PDKT-an gitu. Aku nggak suka kalau kayak di rush. Terus kayak kalian nggak suka gak sih kayak dikontrol gitu? Dan aku nggak suka banget kayak
temenan, kayak temennya bosi atau Oh iya punya iya. PDKT tapi PDKT-nya controlling gitu, aku gak suka. Tapi kalau taktik PDKT aku ke orang lain ya, Oh oke. ke orang lain itu eh, friendly aja. Oh, Kan oke. jadi gak kelihatan gitu. Jadi kayak Wits. lo kelihatan kayak friendly sama orang lain gitu. Oke, jadi ini from experience ya? Wow. Enggak juga. Oh enggak juga ya. Oke, Nobody knows. enggak. preferred method aja gitu. Iya, kalau Oke. experience-nya kita jangan bahas di sini. Iya, nggak boleh guys. Gak boleh. Keep it secret ntar ketahuan. Iya, nggak boleh. Oke. Bahaya. Nah kita next ke Daryl aja. Apa Daryl dong? Kok Oh ya udah Daryl? kita ganti-gantian. Sebagai Our laki-laki yang kita seniors. lihat ya. Suka ya. Waduh. Soalnya pasti kita kalau misalnya PDKT itu kan banyak banget kan metodenya, taktik-taktiknya. Tapi kayak ya again sama kayak Michelle mungkin kayak just go with the flow aja sih. Kayak friendly aja. Kayak orang mana mau gak sih kalau misalnya dia suka sama orang yang kayak orangnya itu Agresif. overprotective gitu kan. Kayak pasti akhir-akhirnya juga ilfeel gitu. Benar. Jadi ya kita just show our true self. Kayak kita harus friendly, harus kayak hormat juga tentunya gitu. I think that's the best way possibly. Kalau dari anak-anak kecil ini gimana nih? Michelle Wait, dulu. Aduh. Michelle dulu nih. Aku ya. Jadi itu sama sebenarnya intinya tuh go with the flow aja sama friendly aja. Karena ya mungkin emang susah ya, apalagi kan kita tahu itu orang yang kita suka pasti kayak gugup banget gak sih kalau kita mau friendly gitu, takut dikira SKSD gimana. Ya. Experience. Aku Jadi sih itu Sorry. enggak. Gak apa-apa. Lanjut. Jadi itu ya friendly aja. Nah, Santai. ya. Kurang lebih sama ya kayak Kak Daryl sama Cimici. Hmm. Aku juga gitu sih, kayak just go with the flow. Sama kayak Cimici, aku nggak suka something yang dipaksakan gitu, kayak again if we vibe ya we vibe. Entah itu friendship Ya, ataupun entah itu friendship relationship ataupun ya. relationship, yes. Iya, Pastinya oke. kita kalau temenan juga nggak mau yang bosi gitu. Iya. Kan. Iya. Betul. Please ya. Gitu deh. Udah, kita lanjut aja kali ya. Yuk, Waduh yang ini Panjang ya, nih, lumayan panjang ya. amat. Lumayan. siapkan popcorn kalian ya guys. 700 paragraf ini, lebih panjang Wah. daripada yang pertama. Waduh. Oke, kita mulai. Dari dulu sampai sekarang, aku tuh lemah banget di pelajaran matematika. Jadi ceritanya tuh tepatnya waktu SD. Namanya anak SD kan pasti biasanya bakalan dikasih toleransi lah ya. Kayak belajarnya minta kelonggaran malam aja biar siang sampai sorenya bisa main dulu. Padahal mah alasan aja biar bisa nunda belajarnya. Don't try this at home ya guys. Lucu. Dikasih warning nih sama Disclaimer sendernya. ya. Iya. Nah, terus ceritanya besoknya tuh ulangan mat nih guys. Kebetulan pertanyaan ini bakalan dalam bentuk problem solving. Oh, jadi kayak soal cerita. Soal cerita. Soal Oh, cerita oke, ya, oke. soal cerita. Oke. Bayangin soal matematika dalam bentuk cerita. Terus dalam bahasa Inggris lagi. Aduh, Nangis. berat Nangis banget. banget ya kan? Tapi ya mau gimana lagi? Akhirnya belajar lah tuh dari jam 7, 8, 9, bahkan harusnya jam tidur tuh jam 9. Tetap dipaksa tuh harus bisa sampai jam 10 sampai 11. Bahkan tetap wow. belajar. Saatnya dikasih soal, hasilnya zong. Alias tetap gak bisa ngerjain soalnya. Di sana mama tuh udah kesel sampai ubun-ubun. Gak usah ditanya lagi. Akhirnya yang awalnya belajar di kamar, malah endingnya jadi disuruh belajar di luar aja. Waduh. Serem banget. Lo orang mau belajar di luar gitu. Agak brutal ya. Oke. Awalnya sih ya udahlah ya, nggak apa-apa. Anggap aja bentaran doang, konsekuensi nggak bisa ngerjain soal. Bayangin udah malam ngantuk sambil nangis kejer gak tuh? Wah kasihan banget. Di luar rumah Di luar rumah nangis sambil Gak jadi belajar. tulis. Abis itu sekitar 30 menit kemudian otak beneran udah stuck, gak bisa apa-apa lagi. Ya udah akhirnya nangis. Terus papaku keluar kan menghampiri aku. Terus kata papa, udah jangan nangis lagi, masuk sini ke kamar. Akhirnya aku nurut buat masuk ke kamar dan dites lagi tuh. Dikasih soal setelah udah tenang dikit dan puji Tuhan bisa dikit-dikit karena udah malam banget. Jadi ya udah deh saatnya tidur.
Pesan moral yang aku dapat yaitu gak ada yang gak bisa asal mau belajar, dan ingat kalau segala sesuatu yang dihadapi dengan emosi itu gak akan pernah bisa nemu titik tengahnya. Wow. Jadi kalau ada masalah jangan dipusingin penyebabnya apa, tapi pikirin jalan keluarnya. Wow. Wise words banget ya. Ini wow banget sih. Bijak banget ya. Mhm. Wah, gila sih. Wow gitu. Aku cuma kepikiran kayak baju di luar panas gak sih? Panas Udah lah. malam Kayak- gak malam sih? Udah malam sih ya. Udah Tapi soalnya ini gak sih? Banyak nyamuk. Tadi kan dia Iya, bilang dikit. ini belajar di kamar terus disuruh keluar, mungkin di ruang tamu kali. Oh. Gak tahu Oh, Maybe oke. could Mungkin, be. mungkin. Iya. Iya. Ya kan udah malam, kasihan juga Iya, kalau di kasihan luar kalau ini. misalnya Anak luar ya. SD. Anak SD. Anak Iya. SD. Ya Kasihan. Allah. Aduh, speaking about SD, kalian pas SD gimana nih kalau misalnya belajar? Dulu pas SD aku easy going banget sih. Aku Amin. bimbel. Oh. Jadi udah pasti belajar. Hmm. Oh, kayaknya SD ambis deh. Wah, Sekarang gak sih Michelle? Iya, ambis juga sih. Iya, ambis. ini kelihatan. Ambis. Ini juga. Koko gimana Koko? Oh, tapi aku kalau SD udah gak usah tanya lagi. Main-main ya di Iya, rumah. Ayo mah kalau SD mah kalau misalnya nggak main game hari itu kayaknya bakal nangis deh. Kebalik ya dia. Oh, Koko iPad kid ya dulu. Iya, kurang lebih. Oh iya, I see. Oke, kita langsung next aja kali ya Iya. ke berikutnya. Nah, ini dari Angel guys. Jadi, apa momen paling memorable buat host Tikas sama My Papi kalian? Wholesome nih berarti ya guys, kurang lebih. Oke, kita mulai aja ya dari Kira mungkin. Aduh, dari aku ya? Belum sempet pikir lagi. Memorable apa nih? Kayak funny-funnyan aja gak apa-apa? Boleh, atau kayak oke, pokoknya sweet you juga inget nggak aja apa-apa. gitu kayak wow gitu. Aku inget dulu pas aku umur 4 atau 5 gitu ya guys. Berarti masih kelas 1 SD ya? Hmm? Aku tuh dibawa ke apartemen auntie sama uncle aku. Mm-mm. Nah terus mami sama papi aku tuh kan lagi asik ngobrol di sekitar kolam renang gitu kan, jauh dari kolam renang. Nah akunya tuh jalan-jalan nyebur ke kolam renang. ya. Tenggelam. Aku udah glub gitu. Tapi orto aku tuh gak sadar. Tapi abis itu gak lama kemudian sih nyadar. Terus kayak abis itu mereka tuh kayak, aduh kasihan, sorry ya tadi sibuk ngobrol gitu sih. Udah itu kayak paling memorable buat aku, dan itu tetap aku ungkit-ungkit sampai hari ini. Itu lucu banget gelubuk-gelubuk gitu. Orang tuanya nggak. Tolong. Itu kamu kapan SD? SD iya SD. Wah, Masih masih kecil sekecil ya. itu bertengkar dengan air. Iya betul. Dan dari saat itu aku kapok sama air. Jadi nggak Wah. pernah berenang lagi dong. Berenang Oh. tapi pas umur 9 kayaknya baru belajar berenang. Gitu. Soalnya pas lihat air, enggak? Iya, Nanti aku selalu pakai gelubuk-gelubuk lagi. pelampung. Oh ya. Oh, pelampung. Iya. Oke. Kalau dari Daryl? Wah, aku juga belum kepikiran sih. Tapi ya, aku pokoknya pernah ingat dulu kan, pokoknya ada momen dimana aku itu lagi bad mood lah bisa dibilang ya. Jadi kayak moodnya nggak ada deh gitu intinya. Nah itu kalau nggak salah gara-gara sekolah deh. Wow, surprise gitu kan. Nah itu pokoknya aku udah bad mood banget, udah malas banget, kayak dekatan sedih. Nah tiba-tiba my mom cook me something. Kayak kalau nggak salah my favorite food dulu itu kayak Indomie. ya bisa dibilang kayak kurang gitu lah, kayak bukan Indomie sih, kayak mie Instan. Jami. semacam Mie ayam. ya pokoknya kayak mie ayam gitu deh. Nah kayak pas itu kan aku udah kelihatan sedih kan, terus dikasih makanan yang aku suka, wah gila itu udah Happy banget sih. langsung warm hati aja gitu rasanya. So Seperti itu. sweet. Jadi inti cerita kebahagiaan itu sederhana. Sederhana Makanan, guys, simple. sederhana ya. Food, Ayo gojekin kita guys. real. Oke, next dari Michelle deh, Michelle 1. Satu. Kalau dari aku juga sih, aku anaknya gampang betean kan. Entah itu sama siapapun deh. Jadi aku juga kalau misalnya aku kayak orang tua aku bilang enggak gitu ya, bete gitu, sedih sendiri kan. Tapi gitu, sukaannya juga makanan. Kayak walaupun kayak misalkan aku tuh suka banget kayak mau pergi gitu kan. Misalkan pergi mau hangout, pasti pada relate sih kayak mau hangout sama teman gak boleh. Tapi sebagai gantinya, aku selalu diajak pergi sama papa mama aku. Gitu. Jadi walaupun gak boleh sama temen, tetap ada family time gitu. Dan rewardnya itu aku dibelanjain, aku dikasih makanan kesukaan aku. Jadi aku juga kesedihan aku tuh digantikan oleh happy bersama keluarga aku gitu loh. Karena temen-temen kan setiap hari juga sekolah ketemu ya gitu kan. Nah keluarga kan jarang ya waktunya ketemu bareng, pergi bareng gitu. Itu sih menurut aku paling
wholesome ya dari Hmm. memory sama keluarga aku. Orang tua, oke. Kalau Michelle 2 Ada Michelle 2. Oke, jadi kalau dari Michelle 2 itu mirip-mirip sama ceritanya Kak Daryl lah ya. Jadi tuh waktu itu kayak musim ulangan deh. Terus aku tuh udah belajar sehari jadi kayak bete banget, mood aku udah jelek banget, udah capek. Terus tuh aku tuh request makanan apa gitu ke bapak aku. Terus kayak bapak aku bilang, enggak lagi gak pengen. Aku tuh kayak Wah. lagi sakit hati gitu. Tambah Apalagi bad mood. tambah Wah. udah bad mood gitu. Abis itu kayak aku di kamar kayak gak tahu ya, mungkin sedih ya. mungkin aku dulu SD kayaknya itu lagi Ngedown bete ya. banget. Jadi aku nangis di kamar cuman gara-gara ditolak itu doang. Terus tiba-tiba apa aku bilang Michelle turun makan gitu. Terus dibeliin makanan aku lucu banget. Aku jadi kayak terharu terus aku nangis lagi. Ya. Tapi this time cry of happiness ya. iya, Oke Itu lah. lucu sih. Itu lucu Kalau banget kayak sih. gitu lucu ya sebenarnya. Berarti you di prank. Di prank. Oh iya, Di prank. Tapi orang tuh juga suka begitu gak sih? Iya, kayak Dibikin Enggak, sedih dulu. Enggak gitu. Nggak, Ntar agak tiba-tiba, pengen. nah, betul. Oke, next deh. next ya. Boleh. Wah, ini cinta Tuhan nih guys. Oke. Dulu Menarik nih. aku tuh pernah ngerasa aku tuh nggak bisa ngelakuin sesuatu dan nggak layak dapetin hal itu. Tapi karena kasih Allah yang selalu menguatkan, ia membuktikan lewat mukjizatnya, mencurahkan berkat sehingga aku sadar bahwa aku pantas mendapatkan kasihnya. Wow. Wow. Ini sih Wow. pure love ya, Mhm. pure love from God From God. to us gitu. Mungkin kita bisa kayak relate kali ya. Ada yang bisa relate gak? Kayak mungkin ada yang bisa ceritain pengalaman kalian gitu. Aku kalau masalah Tuhan itu aku sih suka doa ya, walaupun aku memang beda ya gitu, tapi aku juga suka doa gitu. Kayak maksudnya punya keluh kesah pas aku lagi bersyukur atau lagi happy, atau bahkan sebelum aku go to bed aja aku doa. Atau kayak sesimpel kayak kita mau ulangan tuh aku doa. Iya. Terus kayak lewat doa-doa itu ya nggak tahu ya, aku sih percaya aja ya, soalnya aku tahu kekuatan doa itu kuat ya. Jadi setiap kali aku doa gitu ya untuk hal sesuatu, entah itu untuk berterima kasih atau untuk meminta suatu hal, itu kayak selalu dapet gitu loh. Kayak misalnya aku doa, Tuhan tolong ya supaya aku tuh ulangan bisa ngerjain apa yang udah aku pelajarin. Beneran bisa. Jadi kayak kalian percaya nggak percaya harus percaya. Jadi kalau kekuatan doa itu kuat. Jadi Tuhan itu senantiasa selalu berkati kita, ngasihin kita gitu loh. Semua yang kita butuh aja dia udah sediain. Kayak sekarang kita hidup itu berkat siapa? Tuhan. Gitu. Good. Keren Wow. banget aku ya. Boleh. Oke. OTW segmen 1. Keren karena kita keren karena Tuhan. Tuhan. Berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan ini. Oke. Yang dari lain adakah? Gak ada ya? Koko ada nggak? Kalau aku sih sama sih kurang lebih. Kayak pokoknya kayak kalau misalnya you do something, kalau tanpa doa itu kayak gimana Kurang gitu. ya. Kayak ada yang kurang gitu. Kayak kalau misalnya kita mau ulangan atau mau kerjain sesuatu gitu. Kalau misalnya kita doa dulu pasti kayak ada rasa lebih Tenang. kayak secure gitu lah kepastian intinya. gitu loh. Ibaratnya nggak doa nggak afdol. Ya. Walaupun kita belajar tetap kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan. Betul. Amin. Amin. Oke. Amin. Next. Nah dari Angel udah habis nih. Wah, hah? Seperti itu. Dari Angel Serius? habis. Mm-mm. Kita mau baca dari ini juga. Oke, boleh. Oke. Yang mana? Mungkin boleh kalian dulu deh. Oh iya. Oke. Oke. Aku bacain ya. Hai Min, mau cerita aja. Gimana ya awal 2024 terjebak dalam situationship. Wah, kejebak HTS nih guys. Wah, menarik. Kayak, why can't we for once say what we want, say what we feel. We for once say what we want. Say what we feel. Jujur, Karaoke. siapa sih yang gak pernah relate sama lagunya Nicki yang satu itu? Itu tuh lagu yang paling relatable dalam hidup, no debat. Ya semoga aja ada hikmah yang bisa diambil dari situationship ini. Thanks. Take a chance with me ya. Wah. Udah sesuai judul Take a Chance with Iya. Me. Lagunya enak sih. Tapi beneran enak. Nicki itu ini loh. Wah, gila. Penyanyi Indonesia loh. Iya.
produksi Indonesia guys. Tapi lagu-lagunya gila, liriknya ngehit banget. Ya, Sumpah. Deep banget gak sih? Deep Meaningnya kalau dibedah, kalau if you listen to it more and put your thoughts on it, kayak it's so much more than just a song. Iya. Benar, Kayak, jadi kayak ke bawah it's a story. gitu. Iya, a story Betul. gitu. Iya, bener-bener nyeritain kisah hidup Nicki. Aku suka banget sih sama Nicki. Favorite song dari Nicki menurut kalian siapa? Apa? Kalau aku ya, Oceans and Engines. Sama, aku Iya juga. kan? Exactly. Kalau kamu? Sama. Oh sama juga? Iya. Wait. Lupa judulnya. Lala Lost You. Bukan. Oh bukan? Itu yang aku suka banget. Ah, Iya. apa Apa tuh? Daryl yang aku suka banget sumpah. Loki. Bukan. Yang Back itu loh burner. yang Shut a fire with Oh Yours. Yours. Itu Wah aku suka. gila Yours juga enak banget. Favorit aku. Tapi kita agak melenceng ya karena jadi dunia Iya. musik ini. Aduh. Iya jadinya. Balik lagi. Oke, going back. Jadi setelah aku cek-cek ada nih NGL ternyata masih ada. Masih ada? Ada Oke. cerita-cerita yang itu yang panjang. Jadi kita switch Oh. roles ya Ada sekarang. Ya udah, Oke, boleh, 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 boleh. boleh. Jadi ini juga cerita ya guys. Ini lucu amat nih ceritanya. Oke. Katanya gini. Tolong dong bantu pilihin. Aku ini lagi bingung banget. Huhuhuhuhuhu. Jadi aku suka 2 cowok. Yang satu aku kenal udah lama. Terus satu lagi baru setahun yang lalu. Waduh. Tiba-tiba dua-duanya confess dong ke aku. Oh. Ya Oke. gimana ya aku bingung. Wow. Jadi aku harus terima Chaewon-woo atau Songkang ya jadi pacar aku. Waduh. Sumpah aku kira ini udah serius ya guys. Udah kayak Udah. huhuhuhu Iya, soalnya. udah ada build upnya gitu. Iya. Ternyata Chaewon-woo sama Songkang. Songkang. Wah. Penonton kecewa gak sih? Drakor ini mah ya. Aduh. Nah, oke, aku sebenarnya nggak tahu ya banyak tentang Songkang ya. Kalau nggak salah dari My Demon ya. Betul. Ah, oke. Iya. Kalau Eunwoo, aduh maaf Cha banget guys Eunwoo. namanya aku gak bisa pronounce. Itu dari Astro Astro. bener ya? Ah, oke. Kalau dari aku sih no comment. Soalnya aku gak tahu dua-duanya. Aku juga no sebenarnya. komen. Aku gak tahu. Oh, nggak tahu juga? Gak tahu. Aku Oh, juga oke. no comment sih, soalnya ini buat lucu-lucuan aja ya sih. Iya. Kayaknya yang scene ini tuh kayaknya agak kuker ya. Michelle, yes komen. Nah, ini Comment. nih. Ini. Aku Songkang. Wah. Tapi kayaknya inti dari pertanyaan ini tuh dia lebih milih orang yang kamu kenal dari Lebih lama lama atau yang baru kamu baru. kenal Wah. di saat dua-duanya confess. Gitu sih. Kalau misalnya kita bayangin ya, misalnya yang udah kenal lama itu Eunwoo. Siapa sih? Cha Eunwoo, iya. Eunwoo, Terus yang baru kenal itu Songkang. Songkang. Coba, menurut kalian mau yang mana? Aku tergantung. Tergantung. Cause like people you baru kenal can make you feel things that people yang you udah kenal dari lama. Betul. Ya kan? Iya gak sih? Iya juga. Iya kan? Kayak it's all about connection. Kayak if you vibe, you vibe gitu. Udah 3 kali aku ngomong ya. Kayak sih, bosan gak sih? Nggak apa-apa. Kalau dari aku ya, sebenarnya nggak tahu sih. Aku pilih dua-duanya. Soalnya pilihannya Songkang sama Chaewon-woo. Dua-duanya aku Udah top tier ya? Diklaim dua-duanya ya? Iya, aku Oh, ambil iya. plastik, aku masukin tuh dua botol. Dikarungin. Oh, dibawa juga pulang. Bawa pulang dong, kan diculik. Oh, iya. Kalau nggak gimana sih? Wow, oke. Oke, next kali ya. Boleh? Ini next. Ini cut aja ya, boleh? Boleh. Oke. Oke. Oke, next ya. Nah, jadi aku tuh dulu pernah pergi hangout sama temen aku berdua ke sebuah mall gitu di Tangerang. Nah, mall sih sebenarnya nggak ngapa-ngapain nih, bang. Maaf. Mall sih sebenarnya nggak ngapa-ngapain banget, kayak cuma makan, main, beli-beli barang dan juga nonton bioskop sehabis nonton. Tuh kan turun ke bawah, makan. Pas udah makan aku tuh tiba-tiba tantrum. Lupa sih alasannya apa, pokoknya tiba-tiba kesel gak jelas lah, mau marah-marah aja. Seharusnya sih ada alasan ya, cuman aku udah lupa. Lucu Nah, pas aku lagi tantrum, itu aku lagi megang kertas singet dan setahu aku itu kertas stroke bill makan. Dan aku robek-robek terus lempar. Terus aku buang ke tong sampah. Terus selagi aku masih marah-marah, kita ke parkiran pulang karena udah gamut juga. Nah, ternyata kertas yang aku robek-robek adalah kertas parkir. Waduh, gimana? Ini mah udah, waduh, yang kayak ada barcode-nya gitu. Nah, alhasil panik lah aku dan jadi gak enak banget. Tapi temen aku nih sabar banget. Malah kayak nenangin aku buat gak sedih.
marah gitu buat gak merasa guilty, dan kita balik ke mallnya terus cari tong sampahnya, dan dia ubek-ubek tong sampah itu sampai ketemu struknya, dan akhirnya juga ketemu struknya, hehehe. Dan pas aku cerita ke sepupu aku soal ini, kata dia kalau misal dia itu temen aku saat di mall, dia bakal minta aku ganti rugi. Ya gitu deh, aku nggak tahu sih ini sebenarnya love stories atau enggak, cuman aku merasa sangat amat terharu. Thanks. Wah. Cuma terharu sih. Tapi emang terharu sih mau Iya. itu relationship atau Segitunya. friendship, tapi itu bener-bener baik banget sih. Effort banget ya. Sampai- Ubek-ubek tong sampah. Iya, ubek-ubek tong sampah ya. Kayak- Tapi emang parcis kayak gimana Iya, parkir? kalau misalnya gak ada karcisnya, gawat kan. Iya, Iya, tapi lucu sih ya. Ngebayangin feeling dia pas Tahu itu parkir. Wah, panik. langsung- tantrumnya langsung hilang. Tantrumnya gak jadi. Wah, kalian pernah nggak ya kayak similar experience gitu kayak gini? Kayak kalian misalnya buang sesuatu nih, pas udah lama tiba-tiba, Nah. oh iya, itu mah yang penting gitu. Enggak sih. Aku nggak pernah sih. Aku Kok pernah? kayaknya pernah tapi udah lupa. Udah nggak mau diinget lagi. Oke. Berarti gak penting. Iya. nggak penting. Lanjut. Oke. Kita lanjut aja Next kali ya. ya. Oke. Wah, ini lumayan panjang nih. Wah, oke. Oke, kita baca ya. Izin curhat ya, Min. Setelah MPLS, saat mulai-mulai masuk kelas, aku mulai akrab dengan Flower, nama samaran. Nama samaran. Oke. Kami menjadi sangat dekat sampai aku seneng banget dekat dia. Aku nempel banget sama dia sampai sekelompok terus dengan dia. Saat MPLS di situ aku bilang pada Flower, kalau ada apa-apa bilang ya. Aku gak ngerti perasaan orang dan dia juga bilang hal yang sama. Bener gak sih? Jadi aku dan dia kalau ada apa-apa saling ngomong baik-baik. Aku enjoy banget sama dia. Sampai suatu saat mau PAT, emosinya aku lagi nggak stabil karena banyak masalah, jadi aku mudah nangis dan marah. Tapi dia nggak suka sama sifatku yang seperti itu. Akhirnya dia mulai kacangin dan ngejauhin aku dan dekat sama saudaraku. Wah, Oh, Wow. Plot twist ya. Oke, ini plot twistnya agak oke. 180 banget deh. Di situ aku sakit hati dan aku tanya dia kenapa dia jauhin aku dan dia kasih tahu alasannya. Ya, aku tahu aku salah, tapi dia minta aku untuk ubah nada bicara aku. Aku bilang aku gak bisa. Ya pada akhirnya dia cuekin aku. Ya ini sepenuhnya salah saya. Saya minta dia tidak berteman lagi. Saya cuma mau teman yang menerima saya apa adanya. Saya sudah minta maaf atas sikap saya dan saya harap dia ngerti. Aku menerima dia apa adanya dan aku berusaha untuk ngobrol dengan dia, tapi balasannya agak dingin. Aku cuma ingin bilang ke dia, ya aku tahu aku salah, tapi jangan jadikan aku musuhmu. Sakit tahu kamu jauhin aku terus deketin saudaraku. Ya aku harap kamu mengerti dan mau memperbaiki ini lagi. Aku masih ingin berteman dengan kamu. Terima kasih, Min. Wah, ini Wah. rada berat sebenarnya ya. Untuk Flower nih, dengerin nih. Flower tolong ya, yang merasa peka. Wow. Sama saudara ya? Sama saudara. Iya. Agak bingung ya. juga. Wow. Tapi mungkin dia kenalin sama saudaranya kali ya. Ah, Jadi dia iya, kenal iya. gitu. Mungkin mereka lebih ngeklik kali. Iya. Lebih connect aja gitu ya. Iya, bisa jadi. Tapi aku sih kalau aku lihat dari jalan ceritanya sih, menurut aku ya Mm-mm. itu emang baik. Kayak ketika ditegur sama orang ya kita harus terima dong, Mm-mm. pastinya. Dan dia kayaknya udah terima ya, cuman emang temennya mungkin tidak terima. Wah, gitu. iya. Mungkin kayak salah satu sifat kita yang agak gak cocok sama teman-teman kita tuh, itu emang wajar gak sih guys? Kayak maksudnya Mm-mm. apalagi anak-anak SMA gitu ya, baru anak-anak remaja ya kan, Yoi. pasti banyak seks sama teman-teman. Tapi emang gimana kita saling kok saling Saling-saling. saling memaafkan, saling tegur ya kalau ada salah. Pokoknya ya gitu gak sih ya? Iya, Mm. setuju sih. Pasti ada plus minusnya kalau berteman sama orang. Iya. Karena kan different personalities bonding together. Iya. Aku juga dengar kayak pertemanan itu juga ada hubungannya kayak sama sacrifice juga. Hmm. Jadi kita itu kayak mengorbankan hal-hal seperti waktu kita gitu kan untuk teman kita. Nah juga hal-hal seperti kayak misalnya nih dia kayak kita nggak terlalu suka sama dia, cuman sama sifat satu dia gitu. Dan kita itu kayak harus fight our gimana ya, shyness ya bisa dibilang. Nah kita itu kalau misalnya
dia bersalah atau gimana, kita harus tegur gitu kan. Intinya Benar. kayak I feel like that's what makes a friend a good friend gitu. Iya. Betul banget. Nah, kita lanjut lagi nih ya ke cerita. Kita ini udah mau masuk ending nih guys. Iya. Ke cerita tentang teman lagi. Oh, Banyak ya oke. cerita tentang teman tuh guys. Jadi cinta gak selalu tentang gebetan kalian. Betul. Betul. Oke, kita mulai ya. Aku punya teman yang se-effort itu dan baik banget. Aduh, mereka selalu menghibur aku saat sedih, selalu belajar bareng tanpa adanya persaingan. Suka antar jemput, suka muji aku, dan mereka peka banget terhadap keadaan. Punya teman seperti mereka sangat lucky banget buat aku. I love them. Maybe in another life we will still be in the same friendship. Wow. Lucu banget. Lucu. Iya. Sampai in another life gitu ya. Ya, lagu Another life. Aduh, mulai. Tapi kalian sendiri punya nggak temen yang kayak gitu? Wah, Yang kayak se-effort itu? Punya. Ada pasti. punya dong. Punya ya? Punya dong. Soalnya namanya temenan ya, Mm-mm. kita kan harus menyayangi teman kita kan. Betul. Oh, betul. Betul, Iya betul. nggak? Betul. Oke. Ini Lanjut masih lagi. ada dari Satu lagi ya? Oh enggak, masih ada 2 lagi sebenarnya sih. Oh, dua lagi. Boleh? Oke. Yuk. Min, dulu tuh aku pernah dekat sama seorang childhood friend aku. Sebut aja R. Dia tuh baik banget sama aku, aka green flag berjalan. Wow. Wow. Aku pernah deket banget sama dia, nyampe-nyampe ortu kita tuh sahabatan. Oke. Terus tuh dia gentleman banget, anaknya padahal tuh masih SMP. Dulu tuh karena kita sering bareng, aku jadi suka sama dia. Siapa coba yang gak baper sama cowok gentleman? In a world of boys, He's a gentleman. Terus dia tuh act of service-nya tuh kayak plus. Terus orang mana yang gak suka sama cowok kayak gitu sih? Tapi sekarang kita jarang ketemu karena kita udah sibuk sama urusan masing-masing. Aku gak sempat confess dan sampai sekarang pun aku gak tahu perasaan dia ke aku gimana. Waduh, clueless ya endingnya ya. Wah. Wah. Endingnya- Ganjel banget ya? Iya, cliffhanger ya? Iya. Wah, Tahu aku relate dikit. Ayo dong Ayo, reunian dong. lanjutin, reunian guys. dong, Sender. Sendernya Lanjutin reunian dong. dong. Ayo. Mana sih? Wow. Tahu endingnya kayak gimana nih? green flag berjalan ya? Sampai gentleman plus. Wow. Berarti Walking green flag. beneran baik ya. Berarti dia benar baik. Ini ada lagi. Ada lagi? Ada Boleh. Oke, aku aja Boleh, langsung boleh. ya. Oke. Hai Min, aku mau cerita tentang love life aku. Oh, five lagi ya. Aku sama dia beda 4 tahun. Beda agama lagi. Waduh. Waduh. Jadi tuh ceritanya, kita PDKT-nya gak lama. Terus dia confess deh ke aku. Nah, aku di situ juga udah mulai menerima perasaan dia ke aku gitu. Kita juga sempet ada di tahap dimana kita deket. Tapi ya walaupun dia duluan yang confess ke aku, akhir-akhirnya dia yang duluan ninggalin aku. Jadi gitu deh Min. Sakit. Oh, udah selesai nih. Ya, udah. Udah ganjel banget sampai situ. Wow, ini sakitnya. Waduh. Ini nggak mau jadi story writer. Ini perlu jadi author ini ya. Author, iya. Best selling author ini. Iya. Sedih ya sebenarnya. Wow. Sedih Tapi kalau jadi orang yang relate dengan cerita itu pasti sedih banget. Iya, 4 tahun loh. Iya, bayangin dideketin duluan. Abis itu tiba-tiba dia yang pergi duluan. Gimana Wow. perasaannya coba It's ditinggalin too kayak late gitu. to apologize. Kayak cerita novel aja ya. Iya, kayak au. Mm-mm. Wow. Oke. Oke. Kita mungkin Balik ke lagi ya. next ya. NGL. Oke. Aku baca ya. Yuk, Iya guys. dong. Aku punya 2 sahabat. So it's trio. Oh, jadi mereka bertiga. Oh, oke, oke. Hampir 10 tahun bersama. Oh, ada emot nangisnya nih sama sungkem gini. I'm happy and grateful to know them and they're like family. Even trio, banyak orang suka kayak berpikir kalau it won't last long, but the fact is it's not like that. Aku bersyukur punya mereka and love you guys. Nah, Lucu ya. Wow. Pas temen-temennya. Tapi itu bener sih. Trio selalu nggak workout. Iya, soalnya aku pernah ada quote, in a trio there's always a duo. Kan? Yes. Iya, pasti ada yang cleft Iya, up iya. kan. Most of the time sih begitu ya. Most of the Cuman time. nggak menentu. Iya, kayak misalnya ini nih, Iya. kayak gimana mereka cara bertiga, bertemannya? iya tetap masih bertiga gitu loh. Itu menurut aku hebat sih, Yes. achievement banget. Keren. Next lagi nih, ini juga tentang temen. Oh, ini lucu sekali nih. Happiness is having friends who care, can be your home, can help you, love you, and give many efforts. Sending all my love to my friend.
Thank you for always with me and care with me. Thank you very much my homie. Love you. Lucu banget. Jinx. Wah. Jadi ini untuk hominya ya. Wow. Tapi kita juga send to all of our homie. Betul. Siapapun yang itu. nonton. Gitu. Dan pas banget nih guys, ini adalah message terakhir kita. Wah. Benar-benar ditutup dengan super sweet ya. Super wholesome. Pas banget nih. Oke. Jadi mungkin sekian itu aja ya untuk cerita-cerita kita kali ini. Semoga penonton-penonton di sana juga have fun. Gimana segmen 10 masuk ke Tikes episode 3 seru gak? Wah gila, seru banget. Sumpah seru banget. Mau lagi Kayak nggak mau curhat. Boleh. Boleh. Anytime. Anytime guys. Nanti ya, Kapan-kapan. Hit me up ya guys. Iya. Jadi kesimpulannya juga ya Ki, kita harus bikin kesimpulannya. Jadi kita enggak selalu cinta-cintanya itu selalu tentang gebetan, harus pacar-pacaran. Enggak ya guys, karena kita masih kecil. Harus juga kita membagi cinta kita, peduli kasih kita ke Tuhan kita, terus ke guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, bahkan sampai teman-teman dan sesama kita. Jadi jangan selalu berpatok apa-apa itu harus cinta-cintaan. Masih kecil deh, cinta gak selamanya. Catet tuh. Iya tuh, denger tuh gitu. Jadi semoga penonton di sana juga have fun ya nonton video kita ya. Apalagi ini curhat-curhatannya sih seru banget sih. Iya. Ini ceritanya bener-bener plot twist juga ada saudaranya Iya. ya. Ada yang panas, ada yang wholesome, ada yang sedih. Iya. Mix of emotions lah intinya. Semoga Tikasin juga have fun ya nontonnya. Iya. Sekian aja episode Tikas kita kali ini ya. See you in the next episode. Goodbye. Our episode has finally come to an end. Thank you for joining us in our season 5 episode. Check out Tikas at Tiara Kasih and Asismak Tiara Kasih YouTube channel. See the description below and follow our Instagram for more updates. See you guys in the next episode. Goodbye.